Puji Tuhan, oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, hari ini kita dapat dipertemukan Tuhan, tentunya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-10 dimulai sampai ayat yang ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ditujukan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Sekali lagi, firman Allah ini datang kepada orang-orang buangan yang dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Pada waktu itu dibawa ke pemimpinan Raja Yehuda yang bernama Yekonya. Ada 10.000 orang. Dan luar biasanya orang-orang yang dibawa ke pembuangan ini adalah orang-orang yang punya pengaruh. Tua-tua bangsa Yehuda, imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat pada waktu itu. Artinya apa? Tadinya mereka punya label yang jelas, tinggal di Yehuda, memiliki gelar tua-tua, yang dihormati, yang disegani. Yang kedua, para nabi, yang memiliki jabatan pelayanan rohani dan rakyat banyak. Tetapi, oleh kehendak Tuhan, mereka harus dibawa ke Babel. Karena pada waktu itu mereka menjadi orang yang memberontak. Mereka menjadi orang yang melawan kehendak Tuhan. Lewat raja mereka yang bernama Yekonya. Alkitab berkata bahwa Yekonya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengubah. Dari mereka tinggal di negeri mereka, Tuhan harus bawa ke mereka ke Babel. Menjadi statusnya seorang buangan, bukan duta besar, bukan dalam rangka hubungan diplomatik, bukan dalam tujuan studi banding, tetapi Alkitab berkata 70 tahun mereka menjadi orang buangan. Dan saya tahu bukan nyaman untuk menjadi orang buangan. Tentu kita sudah tahu background dari orang buangan. Sangat-sangat diperlakukan tidak manusiawi. Walaupun yang datang pada waktu itu adalah pembesar-pembesar. Seorang yang disegani. Pemimpin-pemimpin yang punya jabatan prestisius pada waktu itu. Tetapi mereka harus dibawa ke satu tempat, di mana tempat itu asing bagi mereka, di mana tempat itu tidak sesuai dengan budaya mereka, apalagi dengan ibadah mereka. Namun Tuhan harus izinkan mereka ada di Babel dalam label buangan. Tapi kita melihat menarik di sini. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Dia katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang akan kubuat untuk kamu. Sekali lagi, rancangan-rancangan yang akan kubuat mengenai kamu. Kiranya ketika kita mendengarkan firman Allah ini, kita menjadi orang yang masuk dalam
rancangan Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan kepada satu kondisi yang sangat tidak nyaman, kepada satu kondisi yang sangat mengganggu ketenangan, tapi kalau itulah rencana Tuhan dalam hidup saya, firman Allah berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Sekalipun di tengah-tengah buangan, menjadi orang yang sangat-sangat diperlakukan, mungkin kadang-kadang tidak manusiawi. Setiap saat ada tekanan, setiap saat ada aniaya. Tapi di balik semua itu, firman Allah berkata bahwa Dia pasti menghadirkan damai sejahtera. Sekali lagi, rancangan Tuhan adalah rancangan yang menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga, dalam nikah, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita di kantor, kita sebagai guru, atau sebaliknya kita sebagai orang yang sedang dididik di kampus, di sekolah. Kalaupun ada kesulitan di sana, Alkitab berkata Tuhan sedang membawa kita kepada satu skema Tuhan, rancangan Tuhan yang akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Percayalah, untuk itulah Yesus datang ke bumi ini. Dia ingin damai sejahtera itu turun dalam keluarga kita, turun dalam nikah kita, turun dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, prestasi kita. Tuhan ingin yang hadir itu bukan selebrasi. Tuhan ingin yang hadir di situ bukan sukacita semu, sifatnya sementara, bahkan tidak. Seringkali terjadi menghadirkan dosa karena selebrasi, karena sukacita. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang membawa kita semakin setia. Damai sejahtera yang membawa saya semakin menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Saya sebagai manusia pendosa, saya sebagai manusia yang tidak taat, ketika saya izinkan Yesus hadir dalam hidupku, maka damai sejahtera itu turun dalam kehidupan saya. Maka apa yang tidak pernah saya miliki selama ini, sukacita yang tidak pernah saya miliki selama ini, ketika damai sejahtera itu datang dan turun memenuhi keluargaku, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, karena ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, selain damai sejahtera, Dia katakan Dia akan memberikan rancangan kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Allah bukan sedang mendesain kita untuk menemukan maut di dalamnya, tapi Allah ubah dari kematian, diubahnya menjadi kehidupan. Ada pujian berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Dia bangkit, Paulus berkata, maka menjadi tidak sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena Dia yang telah mati, Dia bangkit, memberikan hidup, memberikan kebangkitan, semangat baru, sukacita baru dalam kehidupan kita yang tadinya terkungkung oleh dosa, yang tadinya terpenjara karena kita suka berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika Yesus datang merancangkan yang terbaik dalam hidup kita, Yesus pulihkan seluruh kehidupan kita. Selanjutnya Dia katakan untuk memberikan
kepadamu, kepada kita yang mendengarkan firman Allah ini, hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin kondisi kita sama dengan penduduk Yehuda ini yang dibawa menjadi orang buangan. Alkitab berkata 70 tahun mereka harus mengalami proses itu. Kalau saya hitung, itu pasti sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Tapi firman Allah berkata, selama itu mereka harus dibawa ke Babel. Penyertaan Tuhan tetap ada di sana. Tuhan mungkin sedang bawa kita kepada kesulitan. Tuhan mungkin sedang bawa kita kepada ujian untuk memurnikan iman kita, untuk membuktikan dedikasi kita kepada Tuhan. Percayalah, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, Tuhan sedang siapkan kemenangan yang gilang gemilang dalam hidup kita. Asal kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika ini menjadi pola kita, ketika ini menjadi ukuran kita, ketika menjadi dasar dalam hidup kita, firman Tuhan di atas segala-galanya. Sekalipun kita sedang mengalami kesulitan, kemenangan pasti menjadi milik bagian kita. Itulah yang Tuhan katakan kepada penduduk Yehuda. Tuhan menyediakan damai sejahtera. Tuhan menyediakan rancangan yang bukan untuk kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika kesulitan sedang melanda kita, percayalah, ketika kita tak berpegang kepada firman Tuhan, kemenangan dalam Kristus Yesus akan menjadi milik bagian kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.